Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ardur Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsahu ala qabailil Arabi. Memperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Atau Rasul menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab, suku Arab. Akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatahu badi al-amr. Summa a'lanaha fi sanati ar-rabi'ati minan nubuwati wa da'a ila al-islami 10 sinina yuwafil mawasima kulla amin. Yattabi'ul hujjaja fi manazilihim biminan. Telah menyembunyikan oleh Rasulullah, mensamarkan Rasulullah akan risalahnya pada awal perkara. Kemudian Rasulullah mensiarkannya di tahun yang keempat sejak kenabian. Rasul mengajak berdakwah kepada agama Islam selama 10 tahun. Yuwafil mawasima, membetuli, menepati atau mengincar musim-musim, beberapa musim di setiap tahunnya. Yattabi'ul hujjaj, mengikuti jamaah haji. Fi manazilihim, di kediaman-kediaman mereka. Di Minan, yang berada di Minan. Wal mauqif, dan di tempat wukuf. Yas'alu 'anil qabaili qabilatan. Rasulullah menanyakan tentang kabilah-kabilah itu satu persatu. Ikam dari mana, ya kan, ditanya Nabi satu demi satu nih, perkenalan nih. Wa yas'alu an manazilihim, Nabi bertanya daripada kediaman-kediaman mereka. Wa yati ilaihim fi aswaqi al-mausim, dan Rasul mendatangi kepada mereka di pasar-pasar musim. Itu ialah pasar Ukaz, wa Majnah, wa Dzul Majaz. Musim haji kan ada pasarannya, Ukaz, Majnah, Dzul Majaz. Di situ didatangi Nabi Muhammad memperkenalkan diri dengan tujuan berdakwah agama Islam. Wa kanatil arabu idza hajjat tuqimu bi'uqadha syahr Syawal. Dulunya bangsa Arab itu apabila berhaji maka berdiam atau menetap di Uqaz selama bulan Syawal. Summa taji'u ila suqi Majnah tuqimu fihi 20 yauman. Kemudian mereka bangsa Arab mendatangi pasar Majnah, menetap di situ 20 hari. Summa taji'u ila suqi Dzil Majaz fatuqimu bihi ayyamal hajj. Kemudian dia mendatangi ke pasar Dzil Majaz, menetap di situ selama hari-hari haji. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'ridu nafsahu alaihim wa yad'uuhum ila ayyamna'uhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan diri atas mereka dan mengajak mereka untuk melindungi Nabi hatta yuballigha risalata rabbih, sehingga Nabi bisa menyampaikan risalah Tuhannya. Jadi Nabi memperkenalkan diri dan Nabi ada permintaan, lindungi sidin, ya, lindungi sidin saat sidin mendakwahkan agama Islam.
Wa kana yatufu 'alan nasi fi manazilihim, Rasul mengelilingi orang-orang di kediaman-kediaman mereka. Wa yaqul, Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, innallaha ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kalian agar kalian itu menyembah Allah dan kalian tidak mensekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wa kana Abu Lahab yamshi wara'ah, Abu Lahab berjalan di belakang Nabi. Wa yaqul, Abu Lahab berkata, inna hada ya'murukum antatruku dina abaikum. Orang ini nyuruh kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian. Nah, jadi Nabi ini sambil dakwah, di belakang Nabi ini tukang hasut. Jadi kita sambil dakwah ada pengganggu di belakang. Sambil dakwah di belakang tukang hasut, jangan hokon, dibungulinya aja nyawa. Jadi kan gitu ya, kalau lah kita asik-asik berpender, jangan dipercaya, dibungulinya nyawa, ya kan gitu. Berat nih Nabi nih. Kemana Nabi mengiringi orang dok Abu Lahab tadi. Jadi kemana Nabi diiringinya. Apa aja? Waro Ibnu Ishaq annahu sallallahu alaihi wasallam arada nafsahu ala Kandah wa Kilbin wa ala Bani Hanifah wa Bani Amir ibn Sa'sa'ata. Meriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Nabi SAW memperkenalkan dirinya atas suku Kindah dan suku Al-Kilbi dan kepada Bani Hanifah dan kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Faqala lahu rajulun minhum ara'aita in nahnu bay'anaka ala amrika thumma adfaraqallahu ala man khalafaka ayakunu lana al-amru min ba'dika? Faqala al-amru ila Allah yad'uhu haitsu yasha. Nah, ketika Nabi memperkenalkan diri dan menawarkan dirinya untuk dilindungi, berkata seseorang daripada mereka itu, apa menurutmu jika kami telah berbaiat kepadamu atas perintahmu, kemudian memenangkan akanmu oleh Allah atas orang yang menyalahimu, apakah milik kami kekuasaan atau urusan sesudahmu? Lalu Nabi menjawab, urusan itu kepada Allah. Allah letakkan urusan itu sekira-kira Allah menghendakinya. Jadi kemana Allah mau, di situ Allah Ta'ala tentukan siapa pemimpin setelahnya. Artinya bukan Nabi yang menentukan. Faqala lahu, lalu kata dia lagi kepada Nabi, anuqatilul araba dunaka fa idza azfaraqallahu kanal amru li ghairina. Apakah kami memerangi bangsa Arab, membelamu, bila memenangkan akanmu oleh Allah, maka urusan itu milik orang yang selain kami. La hajatala nabi Amerika, kami tidak ada keperluan denganmu, dengan perintahmu. Wa abau alaihi, dan mereka menolak atas Nabi. Jadi kada hokon ya kan, ini motifnya apa? Hendak dijadikan sebagai pemimpin. Artinya nampak hokonnya nih membela Nabi, asal setelah itu kami yang jadi pemimpin. Kami yang jadi pemimpin. Asal kami yang memimpin ya gitu. Dari Nabi itu urusan Allah. Nabi ini urusannya urusan dakwah, ngajak umat kepada agama Islam, bukan persoalan kekuasaan. Falamma raja'at Banu Amirin ila manazilihim wa kana fihim syaikhun adrakathu sinnu la yaqdiru ayyuwafiya ma'ahumul mausimah. Maka manakala pulang Banu Amir itu ke kediaman-kediaman mereka, dan ada pada mereka itu seorang tua yang telah datang masa tua, orang tua yang telah datang masa tua, yaitu habanernya kita, yang tidak mampu ikut bersama mereka akan musim haji. Falamma qadimu alaihi sa'alahum amma kana fi mausimihim. Maka manakala
mereka mendatangi orang tua itu, maka dia orang tua bertanya kepada mereka apa yang terjadi di musim haji mereka tahun ini. Faqalu, kata mereka, ja'ana fatan min Quraisyin ahadu bani Abdul Muttalib yaz'amu annahu nabiyyun yad'una an namna'ahu wa naqumu ma'ahu wa nakhruju bihi ila biladina. Telah datang kepada kami satu pemuda daripada Quraisy, salah satu keturunan Abdul Muttalib. Dia mengaku bahwa dirinya itu nabi. Dia mengajak kami untuk melindunginya, dan kami berdiri bersamanya, dan kami keluar dengannya ke negeri kami. Nah, itu yang diceritakan. Ada ayat kisah hajat. Ada pemuda orang Quraisy minta lindungi, minta bela anak itu aja, dan orang itu kata dia nabi. Fawadha'a syaikhu yadahu ala ra'sih. Orang tua tadi menaruh tangannya di atas kepala. Summa qala, kemudian berkata, ya Bani Amir, hal laha min talaf. Wahai Bani Amir, apakah bagi hal ini bisa diperbaiki? Nah, maksudnya, ay hal li hadhil qissah man tadarak. Apakah bagi cerita ini ada orang yang bisa memperbaiki, menyusul? Kan soalnya sudah lewat ya kah? Sudah lewat, sudah bulikan ke kampung kau lagi nih, dibuliki lagi ya kah? Walladzi nafsu fulanin biyadihi ma yaquluha kadiban min bani Ismail qattu wa innaha lahaqqun wa inna ra'yakum ghaba ankum. Demi Tuhan yang diri si fulan di dalam kuasanya, tidaklah dia mengatakan hal itu dengan berdusta dari keturunan Bani Ismail selama-lama ini. Ya, artinya munnya bubuhan keturunan Bani Ismail mendahkan dirinya nabi, itu pasti bujur, karena selama ini keturunan Nabiullah Ismail tidak pernah menyatakan dirinya sebagai nabi. Tapi kali ini ada. Nah, berarti itu orangnya yang ditunggu-tunggu selama ini. Wa innaha lahaqqun wa inna ra'yakum ghaba ankum. Dan sesungguhnya itu memang nyata, memang benar, dan sesungguhnya pikiran kalian telah hilang daripada kalian. Akal kalian hilang. Nah, nyawa kehilangan akal bukan nyawa niat. Marwa al-Waqidi annahu sallallahu alaihi wasallam ata bani Absin wa bani Sulaimin wa bani Muharib wa Bazarah wa Murah wa bani Nadar wa Udrah wal Hadarimati wa raddu alaihi sallallahu alaihi wasallam aqbah raddi wa qalu usratuka wa ashiratuka a'lamu bika haitsu lam yattabi'uka. Meriwayatkan Al-Waqidi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Bani Abbas, Bani Sulaim, Bani Muharib, Fazarah, Murah, Bani Nadar dan Udrah dan orang-orang Hadrami. Mereka menolak atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruk penolakan. Mereka itu berkata kepada Nabi, keluargamu itu lebih tahu tentangmu karena mereka tidak mengikutimu. Sebenarnya ada hikmah di balik daripada tidak mengikutnya keluarga Nabi di awal-awal dakwah Nabi. Karena awal dakwah Nabi Allah pengikutnya daripada budak-budak ya Allah, kebanyakannya budak-budak yang ikut. Tapi keluarga malah menolak. Apa hikmahnya? Menepis tuduhan bahwa agama Islam agama keluarga. Ya kan? Ya kan ada tuduhan orang kafir, oh itu Islam itu agama keluarga. Karena kalau agama keluarga, kenapa Abu Lahab kada Islam sedari awal? Abu Thalib kada Islam. Ya kan? Justru malah yang keluarga malah menolak. Nah, itu membuktikan Islam itu bukan agama keluarga. Nah, bukan untuk mencari kekuasaan kekeluargaan atau dinasti deh. Itu hikmahnya tak? Nah, kata apa mereka tidak mengikutimu. Walam yakun ahadun minal arabi aqbaha alaihi min bani Hanifah wa hum ahlul Yamamah. Tidak ada satupun daripada bangsa Arab yang lebih buruk kepada Nabi melebihi daripada Bani Hanifah. Jadi Bani Hanifah ini yang kurang ajar benar penolakannya. Wa hum ahlul Yamamah, mereka itu adalah orang-orang Yamamah.
Siapa orang-orang Yamamah? Oh, ternyata kaum Musailamah Al-Kadzab. Itu komunitasnya Musailamah si nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu yang terbunuh di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Amin sama jaa fil hadis, dari sini ada datang riwayat di dalam hadis, syarru qabailil Arab Banu Hanifah. Seburuk-buruk kabilah Arab itu adalah Banu Hanifah. Wa min aqbahil qabaili fir raddi alaihi wasallama. Itu kah tulisannya? Ada yang janggal kah tulisannya? Wa min aqbahil qabaili fir raddi alaihi, limba alaihi apa? Sallallahu alaihi wasallam ya lah. Nah, itu kayak wadahku hilang sallallahnya. Wa min aqbahil qabaili fi raddi alaihi sallallahu alaihi wasallam Thaqif. Seburuk-buruk kabilah penolakan itu adalah kabilah Thaqif. Wa min samma jaa syarrul qabailil Arab Banu Hanifah wa Thaqif. Dari sini pun datang hadis seburuk-buruk kabilah Arab itu adalah Banu Hanifah dan orang-orang Thaqif. Wa ma zala sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alal qabaili fi kulli mausim. Senantiasa terus-menerus Rasul memperkenalkan dirinya ke kabilah-kabilah Arab di setiap musimnya. Rasul berkata, la ukrihu ahadan ala syai'. Aku tidak akan memaksa seorang pun atas sesuatu pun. Man radiya alladhi ad'u ilaihi fadzaka wa man kariha lam ukrihu. Siapa yang rela menerima yang aku dakwahkan kepadanya, maka itu untuknya. Siapa yang tidak senang, aku tidak memaksanya. Wa innama uridu man'i minal qatli hatta uballagha risalat rabbi. Dan sesungguhnya aku dilindungi daripada pembunuhan hingga aku bisa menyampaikan risalah Tuhanku. Falam yaqbalhu sallallahu alaihi wasallam ahadun min tilkal qabail. Maka tidak ada yang menerima Nabi seorang pun daripada itu kabilah. Wa yaqulun, bahkan mereka berkata, qaum rajul a'lam bih atarawna anna rajulan yuslihuna wa qad afsada qaumah. Komunitas laki-laki itu lebih tahu tentangnya. Tidakkah kalian lihat bahwa tidakkah kalian berpikir laki-laki itu bisa memperbaiki kita? Atau apakah kalian berpikir, nah gitu cara maknanya lah, apakah kalian berpikir bahwa laki-laki itu bisa memperbaiki kita padahal dia telah merusak kaumnya? Waqad afsada qaumah, padahal dia telah merusak kaumnya. Allah Subhanahu wa taala.